Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Umat for Indonesia bersama saya Tasnim Fauzia Rais. Nah, hari ini kita masih di acara yang sama, yaitu Inspiring Talk with Inspiring Young People. Dan tamu kita kali ini adalah Vicky Razaktana. Buat kalian yang belum tahu siapa Vicky Razaktana, lihat dulu cuplikan video berikut ini. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sebagai bangsa Indonesia, khususnya rakyat Indonesia, harus tahu sejarah lahirnya Pancasila. Tujuannya agar kita tidak mudah terprovokasi oleh orang-orang yang anti Pancasila. Perlu diketahui bahwasanya sekarang banyak orang yang mengaku dirinya Pancasila, padahal sebenarnya perusak Pancasila. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sejarah lahirnya Pancasila tidak lepas dari perjuangan-perjuangan seorang yang memerdekakan Indonesia. Meskipun mereka berbeda suku, berbeda agama, dari yang kulit putih sampai yang kulit hitam, dari yang jangkung sampai yang kerdil, mereka bersatu dari Sabang sampai Merauke untuk Pancasila dan kemerdekaan Republik Indonesia. Vicky Razaktana adalah anak muda berasal dari Pasar, Kalimantan Timur. Vicky adalah dai muda dan saat ini Vicky duduk di bangku SMA kelas 2 di SMA Negeri 1 Tanah Grogot, Pasar, Kalimantan Timur. 2 kali Vicky meraih juara dai nasional pada tahun 2017 dan 2019. Di dalam kesempatan-kesempatan Vicky menjadi seorang dai ataupun penceramah, Vicky selalu menyampaikan dan menyuarakan kebenaran. Dia menyampaikan pesan-pesan yang melawan kezaliman dan menegakkan keadilan. Luar biasa Vicky. Kritik-kritik yang disampaikan oleh Vicky Razaktana selalu lugas, tegas, dan begitu jelas untuk membangun negeri ini. Begitu. Yang dia sampaikan adalah kritik-kritik yang membangun untuk pemerintah. Dikala pemerintah melakukan keputusan-keputusan yang kurang pro terhadap rakyat dan bangsa sendiri dan lebih pro kepada korporatokrat. Nah, without further ado, kita langsung sapa Mas Vicky Razaktana. Nah, sahabat umat, sekarang kita sudah bersama dengan Vicky Razaktana. Apa kabar Mas Vicky Razaktana? Alhamdulillah, baik Mbak Tasnim. Mbak Tasnim, apa kabar? Baik, sehat ya semuanya di sana? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Jadi Mas Vicky tuh keren banget loh ya. Baru 17 tahun tapi udah jadi dai muda nih. Nah, boleh dong ceritain ke kita semua bagaimana awal mula Mas Vicky Razaktana bisa memiliki passion di bidang ini? Ya, pertama memang karena background keluarga saya, dari ibu saya itu adalah seorang pendakwah, yaitu guru agama di salah satu sekolah.
Nah, mulai dari situ memang sejak kecil saya diajarkan agama, begitu berceramah, mengaji dan lain sebagainya. Dan pada saat SD, kalau di setiap Jumat itu kan ada kegiatan imtak namanya. Nah, mulai dari kelas 4 SD itu saya kalau kegiatan imtak itu suka ribut. Nah, jadi karena suka ribut itu pada suatu hari saya disuruh untuk berceramah karena ribut, disuruh gantikan penceramahnya. Nah, jadi dengan percaya diri saya waktu itu mengingat-ingat ceramah dai-dai kondang. Nah, alhamdulillah mulai pada saat itu saya senang berceramah ke sekolah-sekolah, ke masjid-masjid, dan alhamdulillah sering mengikuti lomba ceramah. Dan 2017 saya diberikan kesempatan untuk mengikuti salah satu ajang dai nasional. Alhamdulillah saya menjadi juara di Aceh pada waktu itu. Wah, luar biasa nih. Begitu inspiring cerita Mas Vicky Razaqtana ini. Mas, kalau mungkin aku manggilnya Dek ya, karena jauh banget. Oke, Dek Vicky Razaqtana atau Vicky aja. Vicky, boleh ya panggil gitu aja ya? Bisa. Vicky, ya. Vicky kan di dalam satu video Vicky yang diposting di YouTube beberapa waktu lalu, aku sempat lihat Vicky menyatakan dukungannya untuk Partai Umat. Nah, apa alasan yang begitu mendasar untuk seorang Vicky, seorang generasi Z ya, di usianya yang 17 tahun begitu berkhidmat di umat? Saya diajarkan oleh bapak saya yaitu 2 prinsip dalam kehidupan yang penting. Yang pertama yaitu berdakwah melalui dengan politik dan berpolitik dengan berdakwah. Yang pertama, dakwah dengan politik ini kita berceramah ke masyarakat, ke remaja-remaja bahwasanya dakwah kita yang mengandung isi politik itu harus ditanamkan, politik Al-Quran, politik Sunnah kepada masyarakat, bahwasanya supaya masyarakat tahu bahwa Islam itu sangat erat hubungannya dengan politik. Nah, jadi kalau ada orang-orang yang mengatakan bahwa Islam itu berbeda atau tidak dapat disatukan dengan politik, itu menurut saya salah. Karena dengan politik Islam, politik Sunnah, politik Al-Quran yang ditanamkan kepada mereka, insya Allah suatu saat akan menjadi politik yang bersih, yang suci, yang rahmatan lil alamin, menyebarkan rahmat, menyebarkan keadilan. Dan yaitu politik, yang kedua yaitu berpolitik dengan berdakwah. Kita menempati satu jabatan untuk berdakwah, nah itu juga menjadi poin utama. Nah, saya melihat adanya Partai Umat ini, Mbak Tasnim, mulai dari awal saya mengikuti Pak Amin Rais, mulai dari video beliau yang sampai 11 itu tentang keadaan Indonesia sekarang. Nah, orang tua saya bilang itu ikuti, itu bagus. Nah, supaya menjadi pelajaran. Nah, kemudian saya mendapat kabar bahwa Pak Amin Rais ingin mendirikan satu partai Islam. Nah, di sini saya kagum. Usianya masih sudah 77 tahun, tapi jiwanya jiwa 45. Nah, jadi saya melihat Partai Umat ini satu platform yang sangat bagus, Islamnya ada, politiknya ada, lengkap. Jadi memang benar-benar untuk kemaslahatan umat. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan sebenarnya memang setiap manusia itu berpolitik pada dasarnya ya, Vicky ya. Karena sebenarnya kalau kita tidak peduli dengan kondisi politik kita, itu sama saja kita tidak peduli juga sebenarnya dengan kondisi yang lainnya, karena politik itu kan sebenarnya sumber dari segala kehidupan ya. Kita bisa makan mahal atau kita bisa makan dengan harga murah, itu kan semuanya bersumber dari keputusan-keputusan politik di negara ini. Betul ya, begitu ya, Vicky ya? Iya, betul. Jadi harusnya lebih banyak lagi anak muda seperti Vicky yang betul-betul peduli bahwa politik itu sebagai jalan kita berdakwah. Kemudian Mas Vicky, saat ini seperti Vicky sudah ketahui bahwasanya Ketua Umum Partai Umat adalah Ridho Rahmadi dengan background dia yang juga milenial, kemudian memiliki background di Artificial Intelligence, seorang ahli IT begitu. Nah, apa harapan Vicky Razaqtana dari leadership
Mas Ridho Rahmadi ke depan di Partai Umat? Ya, pertama saya mendengar Mas Ridho Rahmadi itu pertama kali di telinga saya asing, karena memang di media memang kurang tampil beliau. Nah, tetapi setelah tercetusnya nama itu, kemudian menggoyangkan seorang Mas Ridho Rahmadi yang sebelumnya namanya tidak pernah terdengar, kemudian muncul di atas sebagai anak muda, milenial, cerdas, seorang ahli IT. Nah, ini bagi saya salah satu poin utama dari Partai Umat, salah satu poin penting, poin unggul, yaitu memiliki pimpinan seorang milenial. Nah, ini sangat baik bagi saya, yaitu untuk mendekatkan cara berkomunikasi dengan masyarakat milenial. Ini bagi saya bagus untuk mendekatkan diri Partai Umat kepada masyarakat, kepada khususnya pemuda milenial, bahwasanya dengan kita mempunyai pimpinan ketua Partai Umat yang milenial, maka komunikasi kita dengan milenial itu akan menjadi sangat mudah begitu. Nah, yang kedua saya melihat Mas Ridho Rahmadi, yaitu konflik Palestina Israel. Ada 8 suara dari Partai Umat yang disampaikan oleh beliau sangat tegas dan berani bahwasanya menentang konflik dari Israel menyerang ke Palestina. Nah, ini bagi saya menggemparkan masyarakat bahwa sebuah partai baru yang baru dibuat tetapi sudah mensuarakan sebuah keadilan, mensuarakan sebuah yaitu yang namanya kebajikan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Itu menjadi poin penting bagi kita, dan harapan saya kepada Mas Ridho Rahmadi ke depan yaitu teruslah merangkul masyarakat, terutama milenial, agar nantinya bangsa ini bisa dipegang oleh orang-orang yang benar dan jujur. Amin. Dan saat ini memang jumlah penduduk bangsa ini yang paling banyak ya anak-anak muda ya, Vicky ya. Jadi memang sudah saatnya sekarang yang tampil itu kita ya, anak-anak muda ya, Vicky ya. Oke. Vicky, in the future gitu, ketika nanti mungkin Vicky sudah dewasa, ya mungkin sekarang sudah 17 tahun ya, tapi nanti ketika usia 25 tahun atau 30 tahun, what is actually your ultimate dream in your life? Apa mimpi atau mimpi besar seorang Vicky Razaktana ke depan? Kalau orang kampung di desa-desa itu kan mimpinya ya menjadi guru. Nah, kemudian setelah di era sekarang ini kemajuan berpikir, kemajuan teknologi, jadi saya memutuskan harapan saya ke depan yaitu yang pertama menjadi orang yang bermanfaat, yang kedua terus belajar, dan yang paling penting yaitu adalah menumbuhkan rasa jiwa kepemimpinan di hati saya, di hati teman-teman juga, sahabat umat, yaitu supaya ke depan kita bisa menciptakan kemaslahatan umat, kejayaan umat yang saat ini telah ditindas, yang saat ini sering dibungkam. Kita berbicara satu anasir-anasir di dalam kitab suci, di dalam Al-Quran, itu justru malah ditentang oleh orang-orang yang liberal, orang-orang yang mempunyai pikiran bahwasanya agama itu bertentangan dengan Pancasila, bertentangan dengan negara, padahal itu sangat erat hubungannya. Dan maka harapan saya, kita sebagai pemuda menyiapkan diri memang sejak sekarang untuk membangun kekuatan besar supaya Indonesia ke depan menjadi satu peradaban yang luar biasa. Amin. What a beautiful dream ya. Semoga ini dengan adanya Partai Umat ya di negeri ini itu bisa menjadi salah satu jalur untuk meraih kemenangan umat. Amin. Nah, Vicky, pertanyaan selanjutnya nih. Kalau Vicky kan merasa ya bahwa kondisi bangsa ini di salah satu vlognya Vicky saat itu
Vicky pernah bilang kalau Indonesia sedang tidak baik-baik saja, dan I also feel the same way gitu. Nah, menurut Vicky, masalah terbesar apa sih saat ini yang bangsa ini tuh sedang kita hadapi saat ini gitu? Yang benar-benar udah urgent banget deh, harus segera kita selesaikan gitu. Pertama, tentu masalah yang paling berat sekarang ini adalah musibah COVID-19. Tetapi selain itu juga ada masalah yang mana menyerang batin daripada masyarakat Indonesia. Saya melihat raport penegakan hukum, penegakan keadilan, pendidikan, dan kesehatan sekarang ini yang dijalankan oleh pemerintah saat ini, saya kira tidak ada belum sesuai dengan pendirian atau tidak sesuai dengan pendirian. Tidak ada pendiriannya ini membuat masyarakat sekarang di lapisan bawah itu saling bentrok-membentrok, saling bermusuhan. Nah, akibatnya yang terjadi adalah kita misalnya bicara politik di warung kopi atau di mana kita berbeda pilihan dengan orang, berbeda pikiran politik, itu orang bisa musuhan. Nah, ini sekarang yang terjadi, krisis kesehatan, aparat dan pemangku kebijakan menyuruh kita untuk menerapkan hidup disiplin dan lain sebagainya, tetapi justru kita dipertontonkan di media atau melalui mata langsung bahwasanya disiplin itu juga dilanggar oleh pemangku kebijakan tersebut. Nah, sehingga terjadi krisis kepercayaan dari rakyat kepada pemerintah begitu, kepada pemangku kebijakan. Yaitu yang kedua juga saya melihat bahwasanya sekarang ini anak muda di Indonesia juga mayoritas itu sangat minim kepeduliannya terhadap bangsa Indonesia yang sekarang ini menghadapi bermacam-macam musibah, bertubi-tubi musibah. Itu juga yang salah satu akibatnya kita kurang berdoa, kurang memohon kepada Allah. Itulah akibatnya. Jadi melalui Partai Umat ini kita bisa menyadarkan kepada anak muda, kepada masyarakat bahwasanya mari kita saling merangkul menghadapi musibah sekarang ini. Janganlah kita saling tuduh-mentuduh, janganlah kita saling pukul-memukul, kita saling merangkul. I agree with you totally, Vicky. Dan minimnya kepeduliannya anak muda ya dengan situasi bangsa ini mungkin juga karena gaya hidup sekarang anak muda yang mungkin terlalu kebarat-baratan atau seperti itu juga ya. Dan that's why kita bikin acara ini, Vicky, judulnya Umat for Indonesia, supaya konten di media sosial atau sosmed itu tidak hanya yang sifatnya kurang edukatif dan kurang bermakna begitu ya. Semoga nanti acara ini Umat for Indonesia Inspiring Talk yang isinya semua anak muda dan semuanya mendukung perjuangan Partai Umat ini bisa semakin tersebar begitu ya. Amin ya rabbal alamin. Teman-temannya ntar diajak juga ya di acara ini ya next time. Ini kan Vicky ini kelihatan banget gitu loh, cerdas gitu. Suka baca buku ya pasti ya Vicky ya? Suka baca, Mbak. Buku terakhir yang dibaca apa? Buku terakhir yang saya baca itu tentang korupsi, Mbak. Oke. Korupsi ya. Oke. Udah baca buku ini belum, Vicky? Selamatkan Indonesia itu salah satu buku karya M. Amin Rais yang menurut aku tuh bisa betul-betul membuka mata hati kita gitu tentang kondisi bangsa ini. Walaupun itu sudah ditulis beberapa tahun yang lalu ya, tapi sangat masih relevan dengan keadaan saat ini. Nanti next time aku kirim bukunya ya, Vicky. Oke. Untuk bukunya saya hari itu sempat mau memesan, sudah pesan di admin. Cuma belum ada jawaban waktu itu. Oke. Nanti aku kirim aja buat Vicky sama teman-teman ya. Oke, Vicky. Harapan Vicky, last but not least ini ya. Mungkin selain harapan, lebih kayak
what is your message? Apa pesan Vicky untuk teman-teman Vicky yang juga seumuran 17 tahun, 18 tahun gitu ya, untuk mereka untuk bisa lebih peduli lagi dengan bangsa ini, dan untuk mereka yang ingin bergabung misalnya di Partai Umat sebagai langkah kepedulian mereka untuk bangsa ini, kira-kira what is your message for them, Vicky? Ya, saya melihat memang kepedulian anak muda sekarang ini banyak yang acuh terhadap bangsa kita sekarang ini. Mungkin saya sekalian tausiah ini ya. Oke, ini boleh deh tausiah 1 menit deh ya untuk sekalian penutup ya, Vicky ya. Iya. Jadi kepada para anak muda di seluruh Indonesia, tolong diperhatikan bahwa kalau kita ke depan mempunyai cita-cita menjadi pemimpin, maka dari sekarang kita jangan berbuat yang tercela, jangan ditunda. Dari sekarang kita singkirkan sikap dan perbuatan yang kelak menjadi beban kita di masa depan. Contoh, kalau kita ke depan ingin menjadi pemimpin di tengah umat, maka dari sekarang jangan melakukan satu perbuatan yang tercela. Jangan kena narkoba, jangan berjudi, berzina, mencuri. Kenapa? Sebab kalau itu Anda lakukan, itu akan menjadi beban di kemudian hari. Nah, katakan ada seorang pemuda ke depan menjadi seorang pemimpin, tapi temannya tahu itu dulu narkoba, itu dulu dia brutal, dia sering mencuri, itu wibawanya itu jatuh itu nanti. Nah, untung kalau teman-temannya baik, segala kejelekan disembunyikan. Kalau kawannya tidak baik, kemudian kejelekan Anda disebar kemana-mana. Oh, dia itu dulu tukang narkoba tuh, tukang judi. Sekarang dia jadi pemimpin, wah jangan-jangan nanti korupsi nih. Kenapa? Sebab noda itu kenapa? Noda itu Anda buat semasa muda. Jadi kalau punya cita-cita menjadi pemimpin, maka segala sikap yang bisa menjadi beban di kemudian hari, hilangkan. Nah, tidak ada narkoba, judi, game. Nah, ini yang marak sekarang di anak-anak, bahkan di usia balita begitu ya. Bahkan merokok pun hilangkan. Supaya kita betul-betul bersih. Begitu suatu saat Anda tampil menjadi pemimpin, seorang pemimpin, kawan Anda pun juga akan mengakui, oh wajar kalau dia menjadi pemimpin. Dulu waktu sekolah saya ngerokok. Dulu pas satu sekolah sama saya, dia ngerokok aja enggak, mencuri enggak. Dia anak baik, anak rajin, bahkan kalau diajak dialog, dia yang memimpin dialog. Artinya temannya mengakui, oh iya wajar kalau dia jadi pemimpin sekarang, karena dulu tanda-tandanya sudah kelihatan, dia berprestasi. Nah, itu yang menjadi modal bagi kita untuk menjadi pemimpin. Syubbanul muslim rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Nah, kalau sekarang kita ini malas belajar politik, acuh dengan keadaan bangsa kita sekarang, maka nanti kelak akan menjadi catatan teman-teman kita. Begitu Anda jadi pemimpin ya, begitu kita jadi pemimpin, wah kutu kupret tuh mau jadi pemimpin ya. Orang mabuk mau jadi pemimpin, hati-hati, itu yang bisa menjadi bumerang kita dan itu akan berbahaya. Jadi cermin bagi kita sekarang yaitu syubbanul muslimin rijalul ghad, pemuda masa kini pemimpin masa depan. Besok saya akan jadi pemimpin. Apakah itu pemimpin masyarakat, pemimpin agama, pemimpin di elemen masyarakat. Dari sekarang tanamkan kewibawaan sehingga di masa depan nanti tidak ada celah yang bisa menjatuhkan kita. Nah, melalui Partai Umat ini saya mengajak kepada teman-teman sekalian, mari bergabung bersama Partai Umat. Partai Umat bukan sekedar partai Islam, bukan sekedar partai nasionalis, tapi di sini juga kita akan menghimpun umat
yaitu untuk belajar bagaimana caranya kita menanamkan politik yang santun, politik yang menyebarkan kepedulian kepada sesama. Dan kepada para anak muda, mari kita menumbuhkan kesadaran, janganlah terus kita rebahan terus di ranjang, bermain game dan selain sebagainya. Kita juga harus bangkit, tidak perlu kita melihat sosial media yang hiburannya tidak ada manfaatnya. Mari kita sekarang melihat sosial media yang ada manfaatnya, yaitu dengan salah satunya melihat sosial medianya Partai Umat, yang mana di sana kita menyebarkan kebajikan, menyebarkan nasihat-nasihat yang nantinya di masa depan akan kita pakai. Jadi mari anak muda kita bergabung bersama Partai Umat. Insya Allah. Terima kasih, tausiahnya luar biasa. Dan ini satu poin yang juga tadi aku tangkap, bahwa kalau bisa selagi adik-adikku ya atau teman-teman semua di sini masih muda, selagi energinya masih banyak, selagi masih diberi kesehatan ya dari Allah Subhanahu wa taala, itu manfaatkan sebaik-baiknya gitu ya. Tapi buat kalian yang masih berproses juga, misalnya kayak tadi Mas adik Vicky bilang kalau lebih baik tidak merokok. Nah, buat mereka mungkin yang masih merokok, ya pelan-pelan kurangi rokoknya, katakanlah gitu. Jadi tidak ada kata telat. Ya kan, Vicky ya? Betul. Ya. Jadi betul. Memang lebih baik dulu pas masih muda, lebih bagus. Kalau ada kalimat pas masih muda bagus, ya kan? Anak baik-baik saja, lurus-lurus saja. Pas udah gede juga lebih keren lagi nih, dia jadi pemimpin. Tapi buat mereka yang mungkin dulu masa mudanya nggak gitu baik, ini masih ada waktu gitu loh untuk berubah dan bisa menjadi pemimpin juga gitu. Ya Vicky ya, benar kan? Jadi nggak bahwa kita ini manusia berproses dan selagi masih muda benar-benar kita manfaatkan waktu kita ini dengan sebaik-baiknya, karena time is money ya. Waktu itu kan uang, waktu itu emas. Kita kehilangan 1 jam aja rasanya sedih karena waktu itu emas gitu. Oke, Vicky, senang banget nih ngobrol diskusi singkat dengan Vicky. Banyak banget poin-poin yang bisa kita dapat dari seorang Vicky Razaktana. Kapan-kapan kalau kita ke Kalimantan Timur, ke pasar, kita ketemuan insya Allah ya. Nanti sama Mas Ketum juga. Ya, insya Allah. Kebetulan Kabupaten Pasir ibaratnya sekarang Bekasinya Jakarta. Oke. Dan ini mau naik kelas 3 SMA ya, Vicky ya berarti ya? Mau naik kelas 3 SMA. Terus rencana mau kuliah kemana udah tahu? Misalnya mau ke Turki atau pengen ke Madinah atau di Indonesia aja? Ya, untuk sementara masih cita-cita ke UIN. Oh, UIN. Jogja ya? Jogja. Rencananya saya ke Malang. Oh, Malang. Oke. Kalau Jogja kan ketemu ntar sama saya. Insya Allah nanti. Nggak pengen kuliah ke Jogja? Ada rencana, mudah-mudahan aja bisa nanti. Oke. Amin. Oke, terima kasih. Terima kasih Vicky ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Vicky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat umat di seluruh bagian di penjuru Indonesia. Tadi kita sudah berdiskusi singkat, serius tapi santai dengan anak muda ya, 17 tahun Vicky Razaktana, seorang dai muda, dan semoga kita bisa mencontoh sikap-sikap leadership dari seorang Vicky Razaktana dan sifat-sifat baiknya yang semoga juga nyebar ke seluruh teman-teman yang ada di Indonesia. Sekian, kita ketemu lagi di acara Umat for Indonesia di next video dengan another special guest. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lawan kezaliman, tegakkan keadilan. Allahu Akbar, merdeka.